kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanasya wa fili wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawir fi qalbi wa sam'i wa muqlati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang dipanjangkan dengungnya nun, bukan kasrohnya mim. Yu'min, bukan yu'min. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Saya ulang, tadi keliru sedikit. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wallahu yad'u ilal jannati
يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wala tangkihu, janganlah kalian menikahi al-musyrikati, perempuan-perempuan musyrik. Maksudnya perempuan-perempuan kafir. Hatta yu'min, hingga atau sebelum mereka beriman. Wala amatun, sungguh seorang budak wanita mukminatun yang beriman, khairun, itu lebih baik, min musyrikatin, ketimbang wanita musyrik atau wanita kafir. Walau a'jabatkum, sekalipun wanita kafir tersebut membuatmu takjub, membuatmu tertarik. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikina, orang-orang musyrik, orang-orang kafir laki-laki dengan wanita-wanita yang beriman. Hatta yu'minu, sebelum atau hingga orang-orang kafir laki-laki tersebut mereka beriman. Wala abdun, sungguh seorang budak laki-laki mukminun yang beriman, khairun, itu lebih baik, min musyrikin, ketimbang orang lelaki musyrik, lelaki kafir. Walau a'jabakum, sekalipun lelaki kafir tersebut membuatmu takjub. Ulaika yad'una ilan nar, ulaika, mereka orang-orang musyrik itu, yad'una, mereka mengajak-ajak, ilan nar, menuju ke neraka. Wallahu, sedangkan Allah, yad'u, mengajak, ilal jannati wal maghfirah bi'idnih, mengajak ke surga, wal maghfirah, menuju ampunannya, bi'idnih, dengan seizin Allah. Wa yubayyinu ayatihi, wa yubayyinu, dan Allah itu menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, maksudnya perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, supaya manusia itu yatadzakkarun, manusia itu pada mau berpikir, pada mau mengambil pelajaran. Nah, ini diantara asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, ada hadis yang menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah ini memiliki seorang budak. Suatu ketika dia emosi, dia marah, tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu budaknya itu dipukuli, ditampar begitulah. Lalu Abdullah bin Rawahah ini terus nyesel gitu loh, menyesali perbuatannya, terus dia sowan ke Nabi. Nabi, aku telah memukuli budakku sendiri, budak perempuan. Lalu Nabi bertanya, budakmu itu seperti apa perilakunya, bagaimana kesehariannya? Maka dikatakan Nabi, budakku itu sebenarnya baik, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia bersahadat. Kata Nabi, oh budakmu itu sungguh wanita yang beriman. Karena rasa bersalah tersebut, maka kemudian di hadapan Rasul, Abdullah bin Rawahah ini kemudian bersumpah, aku akan memerdekakan budakku itu. Betul, akhirnya dia menepati sumpahnya, budaknya itu kemudian dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak. Dan setelah itu budaknya itu kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Rawahah tadi. Nah, pada waktu itu orang-orang Mekah, terutama orang kafir itu kan, orang Arab waktu itu ya, kalau namanya menikah itu kan memang mereka sangat mengagung-agungkan keturunan. Jadi pasti cari yang keturunannya
keren, yang hartanya banyak. Nah, ketika Abdullah bin Rawahah ini menikahi cuma budaknya, bekas budaknya sendiri, terus dia diejek, dihina sama teman-temannya, nggak keren, nikah kok sama mantan budak lagi, ora ayu, ora sugih, melarat lagi begitu. Maka turunlah ayat ini yang Allah membela Abdullah bin Rawahah bahwa seorang mantan budak sekalipun kalau dia beriman itu lebih baik ketimbang orang musyrik, ketimbang orang kafir. Walaupun orang kafir itu membuatmu takjub, mungkin takjub karena kekayaannya dan seterusnya. Ini menjadi pedoman bagi kita bahwa agama itu sangat penting. Kemudian tadi di bagian akhir disebutkan bahwa kenapa sih bahwa kita itu jangan menikahi wanita-wanita kafir, ataupun kita menikahkan anak kita dengan pria-pria kafir, karena kehidupan mereka itu yad'una ilan nar. Jadi orang yang tidak beriman itu kehidupannya itu pasti menuju, mengarah, mengajak kepada neraka. Kita sholat, mereka tidak sholat. Kita ibadah, mereka tidak ibadah. Maka dari itu janganlah engkau menikah dengan mereka atau menikahkan anakmu dengan mereka. Dalam sebuah hadis Rasul juga menjelaskan, ini hadisnya populer, tapi kadang-kadang sering disalahpahami. Tungkahul mar'atu li arba'in. Mesti jangan sering dengar ya. Tungkahu dinikahi. Ya, itu bahasanya itu bukan pakai kalimat perintah nikahilah ya, tapi Nabi mencerita ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu umumnya kalau dinikahi itu li arba'in karena 4 pertimbangan. 1, 5 liha. Pasti karena hartanya. Ya realistis kan orang mencari jodoh atau mencari menantu itu kan ya, yang kira-kira punya harta yang kita khawatir mau nanti anak kita misalkan kekurangan harta, itu wajar. Ada yang bukan karena hartanya, wali hasabiha, dia melihat keturunannya. Ini keturunannya siapa? Kan Jawanya itu bobot, bibit, bebet gitu ya. Ini keturunannya siapa? Lalu ada yang tidak begitu, tapi wali jamaliha, ada yang melihat cantiknya gitu kan ya. Orang duit ya apa-apa, yang penting ayu kan ya. Ada yang tadi yang pertama ayu ora penting, yang penting duit akeh. Soalnya perut lapar tidak bisa diobati dengan wajah cantik kan. Wajah cantik itu kan hanya beberapa saat. Tapi ada yang lebih kritis, bukan itu tapi walidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, fadfar bidatidin, pilihlah yang karena agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Jadi kenapa engkau akan beruntung? Dijelaskan bahwa kehidupan orang berumah tangga setelah nikah kan lalu berumah tangga. Jadi berumah tangga itu banyak senangnya atau banyak susahnya. Ada yang bilang senangnya hanya 1 bulan gitu ya. Ada yang bilang orang menikah itu seperti orang kredit motor ya. Gampang kan ya. Jadi di awal itu DP berapapun kan jadi kan ya. Enak di awalnya, tapi angsurannya itu loh yang berat ya. Engkau tiap bulannya butuh nukokna beras kan gitu ya. Bayarin listrik, belikan baju gitu ya. Kan kayak orang kredit motor, berarti enak. Banyak enaknya apa banyak susahnya? Banyak susahnya ya. Nah maka kata Nabi, pilihlah yang karena agamanya. Kalau engkau pilih karena agamanya, engkau akan beruntung. Artinya engkau tidak akan kecewa gitu loh ya. Kalau kalau engkau pilih karena kecantikannya, ada yang guyon itu cantik itu enggak bertahan lama kok. 5 tahun, 10 tahun juga kecantikan itu akan pudar. Mendingan yang jelek ya. Yang jelek itu abadi, selamanya jelek terus gitu. Kalau cantik kan lama-lama tidak cantik. Jadi itu Nabi sudah memberikan formula. Jadi
tungkahu itu Nabi bukan perintah loh. Jadi jangan dipahami carilah jodoh karena keturunannya, hartanya. Itu Nabi mencerita. Itu fenomena umumnya orang tuh begitu. Hanya di bagian akhir Nabi baru perintah, pilihlah yang bidatid din, yang karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Coba perhatikan kalau kita ini masuk mall, Rita atau Moro, jangan perhatikan. Tadi kan yang bidatid din agama itu di depan atau belakang? Belakang kan ya. Kalau jenengan masuk ke Moro, itu barang yang dipajang paling depan itu yang murah apa yang mahal? Yang murah kan ya, yang diobral kan ya. Makin ke dalam itu makin mahal atau makin murah? Makin mahal. Yang paling mahal itu kadang-kadang sudah di dalam lemari lagi, dikunci lagi. Ini orang benar-benar tuku, orang dibuka kena. Maksudnya apa? Umumnya orang itu ada yang melihat cantiknya dulu, melihat keturunannya, melihat hartanya. Karena apa? Karena cantik itu memang termasuk ukuran sing gampang dicari kan gitu kan ya. Standar ukuran yang itu mudah dicari. Kalau tadi di Moro ya barang yang paling depan. Apalagi yang namanya di kota itu sekarang tidak ada perempuan yang tidak cantik. Cuma cari jodoh di kota itu harus hati-hati karena banyak di kota ini banyak barang palsu. Alisnya palsu, giginya, idepnya palsu, bibirnya palsu kabeh ya. Iya. Kalau mau cari yang cantik benar itu jangan cari di kota, cari di desa, pas di sawah lagi tandur, lagi gebyok. Nah itu kelihatan aslinya. Kalau di kota itu semuanya begitu. Nah itulah rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, jangan kau menikahi seorang wanita musyrik, seorang wanita kafir, walaupun wanita tersebut itu membuatmu kagum, mungkin kecantikannya, mungkin hartanya. Kalau engkau orang tua, jangan nikahkan anakmu dengan laki-laki atau perempuan kafir, walaupun dia itu keadaannya mungkin sangat menarik, sangat membuatmu takjub. Kenapa? Karena kehidupan mereka itu hanya yad'una ilan nar, hanya akan membawa kita kepada neraka. Kalau kita pilih fadfar bidatid din, kata Nabi, kita pilih yang karena alasan agama, insya Allah akan beruntung. Kita punya menantu yang senang agama, maka anak kita akan diarahkan kehidupannya ke kehidupan yang cinta agama. Kita punya jodoh yang senang agama, maka kehidupan kita pun akan terarah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Walimah. Iya. Ya. Kalau menghadiri pernikahannya itu tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, tidak terus kalau kita menghadiri pernikahannya orang kafir sampai haram itu tidak. Sebagaimana kita bertakziah kepada orang yang meninggal walaupun orang itu bukan orang Islam. Yang penting kalau di situ ada ritual-ritual yang berkaitan dengan agama-agama, jangan ikut-ikutan. Misalkan kita takziah ke orang non muslim, terus di sana diajak ikut ritual mendoakan, misalkan ya tidak usah, karena orang kafir itu nasibnya sudah jelas, takdirnya sudah jelas, tidak bisa dirubah. Jadi tidak usah. Jadi itu maksudnya apa? Hanya sekedar untuk menjaga hubungan, ya, bahwa kita itu juga disuruh hablum minan nas, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Begitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.